Assalamualaikum anak-anak. Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini Bunda akan memberikan penjelasan untuk materi tematik pada tema 1, subtema 3. Kalian siap memulai pembelajaran? Oke, sekarang mari kita lihat slide berikutnya ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kalimat ajakan. Sekarang Bunda mau memberi kalian sedikit informasi dari kalimat perintah. Sekarang kalian lihat 3 kolom berikut. Coba kalian pilih kalimat manakah yang termasuk ke dalam kalimat perintah. Nah, kalimat berikut adalah sebuah kalimat perintah. Kenapa? Karena di akhir kalimatnya terdapat tanda seru. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Jadi, kalimat perintah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Tentunya dengan sopan ya. Dan kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Seperti contoh berikut. Gilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Kalimat yang Bunda lingkari dengan warna merah adalah sebuah kalimat perintah. Coba, maksud atau makna dari kalimat berikut adalah apa, ayo? Nah, betul sekali. Maksudnya atau maknanya adalah ibu menyuruh Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-temannya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh kedua ya. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata ibu. Sekarang, coba kalian tuliskan maksud atau makna dari kalimat perintah berikut. Tulis di buku tulis kalian ya. Nah, sekarang coba kira-kira apa ya manfaat dari kalimat perintah? Ya, manfaat dari kalimat perintah adalah untuk meminta bantuan kepada seseorang atau mengingatkan kepada orang yang kita ajak bicara. Sekarang, perhatikan kalimat perintah ini. Ambillah buku gambar kalian. Ambillah pensil dan penghapus kalian. Ambillah alat mewarnai kalian. Nah, semua alat yang Bunda suruh kalian ambil adalah alat-alat untuk membuat gambar imajinatif. Apa kalian tahu gambar imajinatif itu seperti apa? Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah contoh dari gambar imajinatif. Nah, biar lebih jelas, Bunda akan berikan ciri-ciri dari gambar imajinatif. Yang pertama, tidak nyata. Yang kedua, berupa khayalan atau
karangan. Yang ketiga, terbuat dari imajinasi seseorang. Gambar imajinatif dapat kalian buat menggunakan pewarna berikut. Nah, berikut adalah contoh dari gambar imajinatif yang diwarnai menggunakan krayon. Berikutnya adalah contoh dari gambar imajinatif yang diwarnai menggunakan pensil warna. Selain itu, kalian juga dapat membuatnya menggunakan spidol warna seperti gambar berikut. Nah, sekarang coba kalian amati perbedaan dari ketiga gambar imajinatif di bawah ini yang diwarnai dari berbagai macam pewarna. Jika kalian sudah mengetahui perbedaannya, sekarang mari kita simak video cara menggunakan alat warna beserta langkah-langkah menggambarnya ya.
Bagaimana anak-anak video sebelumnya? Bunda yakin kalian pasti bisa mempelajari cara menggambar gambar imajinatif seperti video sebelumnya ya. Nah, sekarang mari kita simak kembali video berikut ini. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini adik-adik. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 110 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan adik-adik. Jadi 2 ditambah 7 9. Lalu kita ke depan lagi, 0 tambah 0 0, 2 tambah 1 3. Lalu 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Nah, cara pendek itu bisa kita kenal dengan susun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7 9. 2 tambah 1 3. 1 tambah 1 2. Maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih nih yang cara panjang atau cara pendek. Di sini Kak Citra menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Nah, kita awali dari angka satuan dulu yang kita jumlahkan. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Lalu kita letakkan di bawah sini ya. Berikutnya puluhan kita jumlahkan. 3 tambah 2 5. 1 tambah 1 ada 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi diingat ya adik-adik ya, tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, ini contoh lain adik-adik ya. Jadi dari satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 0 6, 5 tambah 1 6, 2 tambah 1 3. Ini juga contoh berikutnya. Penny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapakah sisa kapurnya? Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. 242 dikurang 38. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Cara panjang. 242 dikurangi 38. 242 sama dengan 200 tambah 40
tambah 2. 38 sama dengan 30 tambah 8. Ingat, kalian harus menyusun angka sesuai nilai tempatnya. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Kita mulai pengurangan dari satuannya. 2 dikurangi 8. Tidak bisa, karena 2 lebih sedikit dari 8. Maka kita harus pinjam ke puluhannya. Karena meminjam ke puluhannya, maka pinjamnya adalah 10. Jadi 2 tambah 10 sama dengan 12. Karena 40 sudah dipinjamkan 10, maka sisanya tinggal 30. Sekarang kita bisa melakukan pengurangan dengan mudah. Kita mulai dari satuannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Puluhannya. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Ratusannya. 200 kita turunkan. Sehingga menjadi 200 tambah 0 tambah 4 sama dengan 204. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Sekarang kita coba cara pendek. 242 dikurangi 38. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Maka harus meminjam dari puluhannya. Meminjam 1 puluhan. Sehingga 2 menjadi 12. Lalu karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 4 menjadi 3. Sekarang kita kurangkan dari satuannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Puluhannya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ratusannya. Kita turunkan angka 2 sehingga menjadi 204. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Nah, setelah selesai video ini, Bunda mau tanya, apa kalian masih ingat butir-butir dan simbol Pancasila? Wah, sekarang ayo kita mengulang kembali sambil mengenal sikap-sikap sila Pancasila yang ada di sekolah yuk. Nah, ini dia pengamalan sila pertama di sekolah. Ya, sila pertama itu adalah simbolnya adalah bintang. Bagaimana bunyinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja sih contoh-contoh pengamalannya di sekolah? Yang pertama ada beribadah bersama di sekolah. Yang kedua ada berdoa bersama sebelum belajar. Nah, yang ketiga ada mempersilahkan teman yang akan beribadah. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila pertama di sekolah ya. Ingat-ingat ya, kalau sila pertama itu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan keagamaan ya. Jadi ini semua termasuk sila pertama di sekolah. Oke, selanjutnya ada pengamalan sila kedua di sekolah. Ya, sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Bagaimana bunyi sila kedua? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai adab, sopan santun, sikap peduli, saling menolong ya.
Nah, apa saja sih contohnya di sekolah? Pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru ya. Yang kedua ada menolong teman yang sedang kesulitan ya. Jadi ini adalah contoh dari sila kedua, yaitu tentang sikap kita ya terhadap orang lain ya. Sikap kesopanan, sikap peduli ya, saling tolong menolong, itu termasuk kepada sila kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke sila ketiga. Coba kalian buka buku penanya halaman 53. Sudah dibuka halaman 53. Nah, coba kalian baca yang pendamping pembelajaran 5, yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Silahkan dibaca dulu. Kalau sudah selesai membacanya, boleh dilanjutkan kembali videonya. Sudah dibaca yang sila ketiga? Nah, baiklah, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang sila ketiga di sekolah ya. Pengamalan sila ketiga di sekolah. Simbol sila ketiga itu adalah pohon beringin ya. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia ya. Jadi maksudnya itu adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu, tetap kompak ya, tetap bangga terhadap Indonesia. Nah, itu termasuk contoh sila ketiga. Coba sekarang kita lihat ya, apa saja sih contohnya. Yang pertama ada bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, ini dia ya, tetap kompak walaupun berbeda suku. Yang kedua, menyaksikan tarian Indonesia. Jadi tetap melestarikan budaya Indonesia ya, entah itu tariannya ya. Nah, jadi ini termasuk sila ketiga. Nah, lalu ada lagi bangga memakai produk Indonesia ya, atau menggunakan produk di Indonesia. Nah, ini ada anak-anak memakai batik ya. Batik itu adalah produk Indonesia. Jadi mereka bangga terhadap produk negara kita sendiri. Nah, ini adalah contoh dari sila ketiga di sekolah ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 55. Sudah dibuka halaman 55? Coba dibaca lagi halaman 55. Lalu kalau sudah selesai membaca, boleh dilanjutkan kembali videonya. Sudah dibaca? Baik, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang pengamalan sila keempat di sekolah. Sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, apa ini contohnya? Bermusyawarah saat berdiskusi. Nah, jadi pokoknya sila keempat itu tentang bermusyawarah ya, tentang memberikan pendapat, lalu bermusyawarah, berdiskusi. Nah, ini ya, salah satunya adalah bermusyawarah saat berdiskusi dengan teman kelompok ya, ini ya. Nah, yang kedua, menerima saran dari teman saat berdiskusi ini. Misalkan nih, orang yang menunjuk tangan itu dia mau memberikan saran atau ide. Nah, jadi kita menerima saran dari teman ya. Saran itu pendapat ya, atau ide. Nah, yang ketiga ada mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusannya. Jadi ini seperti sistem voting ya. Jadi nanti yang suara terbanyak adalah keputusan yang akan diambil ya. Nah, ini namanya mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan. Nah, jadi ini adalah
contoh sila keempat di sekolah ya. Oke, selanjutnya kita ke sila kelima ya. Pengamalan sila kelima di sekolah, yaitu simbolnya adalah padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sih? Nah, coba kita lihat ya. Jadi maksud sila kelima itu adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik ya, dengan seimbang. Hak dan kewajiban itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya. Contohnya misalkan kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ilmu ya. Nah, itu adalah hak ya, sesuatu yang yang kita dapatkan ya. Nah, sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Contohnya apa kewajiban? Kewajiban itu contohnya misalkan kalau di sekolah kan suka ada piket kelas ya. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, melaksanakan kerja bakti. Nah, ya, jadi adalah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Nah, ini contohnya melaksanakan kerja bakti. Nah, yang kedua, belajar dengan baik untuk meraih prestasi. Yang ketiga, ada melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Nah, ya, jadi ini semua adalah contoh dari sila kelima di sekolah ya. Ada melaksanakan kerja bakti, belajar dengan rajin untuk meraih prestasi. Juga yang terakhir ada melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam ya. Maksudnya kegiatan sosial itu adalah ikut memberikan, ikut membantu ya, ikut menyumbang. Nah, itu namanya kegiatan sosial ya. Nah, jadi itu tadi sudah Bunda terangkan tentang contoh penerapan sila ke-1 sampai sila ke-5 di sekolah ya. Dipelajari lagi dengan baik ya, supaya kalian lebih paham. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanya ke Bunda ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.